मटर खाली था हम सुबह ओपन वो पूरा मटर खाली था निशान देते John Kinley yang tengah sekarat pun dibawa menggunakan gerobak oleh seorang penerjemah tentara Amerika yang bernama Ahmed. Hingga sewaktu-waktu John selamat dan melewati masa sekaratnya, John memutuskan kembali ke medan perang dan menyelamatkan orang yang sudah mengorbankan nyawanya untuknya. Bagi yang suka sama channel ini, gas tonjok dulu tombol subscribe dan like-nya. Bagi yang gak suka, ya suka-sukain aja bisa kali. Cuko udah becuko, pempek tengah duo, payu diaturi alur ceritanya. Pada tahun 2001, Amerika mengirim pasukan ke Afghanistan untuk menuntut balas atas serangan 11 September di Amerika. Seiring berjalannya waktu, Amerika terus-menerus mengirim pasukannya ke sana hingga mencapai angka 98.000 tentara. Selain itu, Amerika juga memperkerjakan 50.000 orang pribumi sebagai penerjemah dan mereka dijanjikan akan diberi visa khusus untuk pergi ke Amerika. Dan cerita akan berfokus dengan seorang sersan bernama John Kinley. Di sini, John tengah berjaga di sebuah pos pemeriksaan. Namun, ada sebuah truk yang menolak untuk diperiksa hingga saat mereka memaksa untuk memeriksa truk tersebut, truk itu meledak dan menewaskan 2 pasukan John yang salah satunya adalah seorang penerjemah bagi pasukan John. मटर खाली था हम सुबह ओपन वो पूरा मटर Oleh karena itu, John pun membutuhkan seorang prajurit yang tangguh dan mampu menjadi penerjemah mereka di lapangan. Dan terpilihlah seorang pria tangguh bernama Ahmed. Dia menguasai 4 bahasa dan menguasai tentang permesinan. It's Ahmed, sir. Don't disappoint. Turn out to be a pain in the ass. Understood. Di sini John mengatakan bahwa dia akan mencari di mana tempat para pasukan Taliban merakit bom. Hingga ketika mereka di sebuah pasar, John mencurigai ada sebuah rumah yang disinyalir sebagai tempat Taliban merakit bom. Di sini Ahmed sebenarnya sudah memperingati bahwa instingnya mengatakan di sini bukanlah markas Taliban, namun karena John memaksa, mereka pun masuk ke dalamnya. Again, Hadi. I know what goes on behind these doors. Saat ke dalam ternyata tempat itu hanya rumah bagi para pecandu narkocok dan mereka sama sekali tidak mendapatkan apa-apa. Let's get out of here. You're a dark horse, Ahmed. Kemudian John pun melapor ke atasannya yang bernama Fox bahwa mereka menerima koordinat yang salah karena mereka sama sekali tidak menemukan Taliban di sana. Namun di sini Fox justru ogah-ogahan menjawab pertanyaan John. Lalu John pun menemui temannya yang bernama Declan karena dia memiliki sebuah dokumen seorang Taliban yang dapat mereka percaya. Lalu ketika John bertanya pada Ahmed tentang pria tersebut, ternyata Ahmed kenal dengan orang itu. You recognize this guy? Yes, I do. Saat malam mereka pun pergi ke sebuah tempat yang di sana mereka langsung menculik Faraz dan dibawa ke tempat yang sepi. Saat berhadapan dengan Ahmed, Faraz ternyata sangat mengenal Ahmed, bahkan dia mengancam akan bunuh anak dan istrinya Ahmed karena menurutnya Ahmed adalah seorang pengkhianat. Namun di sini Ahmed berusaha tetap tenang, di mana Ahmed memberikan sebuah pilihan pada Faraz, sebuah seragam untuk Faraz dipakai di penjara atau segepok uang untuknya yang tentunya dengan sebuah informasi tentang di manakah para Taliban membuat dan merakit bom. و من باید اونجا می بودم و کمک میکردم. سر وطن روان شده. Sampai akhirnya mereka pun menerima sebuah informasi tentang 2 tempat di mana para Taliban merakit sebuah bom. Dan saat pulang John pun sedikit bingung karena melihat Ahmed dan Faraz nampak saling mengenal. Eddie pun menjawab bahwa dulu mereka adalah anggota Taliban. Namun sewaktu-waktu putra satu-satunya Ahmed meninggal dunia, dibunuh oleh para Taliban dan Ahmed memutuskan membelot dan bergabung dengan Amerika. John yang mendengarnya pun kini mulai simpati terhadapnya. Because the Talibs killed his son. Esok paginya mereka pun memutuskan untuk mendatangi salah satu pabrik bom milik Taliban. Namun ketika Fulan sedang menjelaskan rute perjalanan yang akan mereka lewati,
Hadi, anak buahnya John, pun merekomendasikan untuk melewati jalur alternatif. Karena jalan yang Fulan jelaskan tadi, kini sedang terjadi banjir. Fulan yang mendengarnya pun setuju, karena yang dia tahu Hadi adalah orang pribumi dan hafal dengan keadaan di lapangan. Di tengah perjalanan tiba-tiba Ahmed meminta John untuk menghentikan mobil mereka. Dan karena Ahmed sedikit memaksa, John pun menghentikan mobilnya. Sedikit penjelasan. Jadi gini, tadi kan pas briefing si Hadi bilang bahwa rute yang mereka pilih jalannya sedang terjadi banjir. Terus mereka sepakat untuk milih jalur alternatif, yakni jalan yang mereka lewati sekarang. Ahmed tahu bahwa jalan yang si Hadi bilang banjir itu sebenarnya sama sekali tidak banjir. Hadi dengan sengaja menggiring mereka ke jalan yang salah sehingga mereka dapat dengan mudah dihadang oleh para Taliban yang sudah Hadi hubungi. We just don't want to go down this road. All the answers smell bad. Thinking about all the possible reasons why he'd take this route. Unless he's leading us into a trap. Hadi's been vetted. The rainfalls didn't affect this area. He lied about the road being washed out. You can say whatever you want, Sergeant. John sendiri sebenarnya berat banget untuk percaya pada Ahmed karena dia adalah anggota baru di timnya, sedangkan Hadi sudah lama bergabung dengan timnya. Namun, karena John penasaran apakah insting Ahmed benar adanya, dia pun meminta anak buahnya untuk memeriksa tempat itu. Namun, yang terjadi selanjutnya... Tomcat? All clear. JJ? All clear too. Ahmed, stop! Get the fuck off Hadi! He's a traitor. Get that gun out of his throat. Ya, Ahmed tiba-tiba menghantam dan menodongkan pistolnya ke Hadi. Ahmed tahu bahwa Hadi sudah menghubungi para Taliban. Ahmed berusaha meyakinkan John bahwa mereka tengah dalam bahaya. Namun John di sini berusaha tetap netral dan meminta Ahmed untuk melepaskan Hadi saat itu juga. Tak lama setelah itu salah satu anak buah John pun memberitai bahwa dari jarak 5 km satu truk pasukan Taliban tengah menuju ke sana. Dan dapat dipastikan bahwa Hadi benar-benar seorang pengkhianat. John yang mendengarnya pun meminta seluruh anak buahnya untuk kembali ke markas. Get in the truck. Let's turn Cedar around. Get back to base. Ahmed sendiri memiliki seorang istri bernama Siti. Siti bertanya apakah Ahmed sudah mendapatkan visa khusus untuk mereka. Jadi gini, si Ahmed ini dijanjiin bakal dapat visa khusus untuk ninggalin Afghanistan dan tinggal di Amerika. Dengan satu syarat, Ahmed harus bersedia menjadi penerjemah sekaligus tentara Amerika. Waqt میگیرم. پریشان نباش. Keesokan harinya mereka pun kembali pergi menuju lokasi kedua, tempat di mana para pasukan Taliban membuat bom yang berjarak 130 km dari markas mereka. Hingga saat mereka tiba di lokasi yang nampak seperti sebuah tambang minyak, mereka semua turun dan menodongkan senjata mereka pada orang-orang di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Chetor hasen? Namun ketika Ahmed bertanya pada si pemilik tambang, dia mengatakan tempat itu adalah sebuah tambang tertutup dan jika mereka ingin menemukan pasukan Taliban, mereka harus menuruni bukit. Yang tanpa mereka sadari, ada seorang pria misterius dari dalam sebuah kontainer yang menggambarkan ketua Taliban itu sendiri bahwa markas mereka sudah ditemukan oleh pasukan Amerika. Ahmed yang mendengarnya pun tahu bahwa si pemilik sudah berbohong dan John meminta seluruh pasukannya untuk memeriksa seluruh sudut tempat itu. Kawa, take over watch. Keep eyes on the... Pencarian mereka pun membuahkan hasil. Mereka menemukan sebuah kontainer yang dipenuhi begitu banyak AKM dan sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat sebuah pabrik bom dan beberapa orang sandera yang sudah mereka bunuh. Hingga saat John memasuki ruangan itu dan membantai seluruh orang di sana, John tertembak di lengannya lalu meminta Eddie untuk memasang bom di sana. Charges set. 3 minutes. Let's go. Namun ketika mereka keluar dari tempat itu, Eddie tertembak dan mereka dikejutkan begitu banyaknya pasukan Taliban yang menghadang mereka di sana.
Satu persatu pasukan John tewas ditembak oleh pasukan Taliban, hingga menyisakan John, Ahmed, dan 2 figuran lainnya. John sadar bahwa mereka berempat tidak akan sanggup melawan banyaknya pasukan Taliban, mereka pun kabur menggunakan mobil. Namun tak lama, mobil yang dikendarai 2 figuran itu pun meledak oleh RPG milik Taliban bersamaan dengan meledaknya tambang tersebut. Tak cukup di situ, mereka berdua pun sama sekali tak bisa menghubungi markas karena lokasi mereka terlalu jauh dan mereka mendapatkan masalah baru karena ban mobil mereka pecah dan mereka lanjut dengan berjalan kaki. We're out of range. All right, we have to abandon ship. Got a flag. Pasukan Taliban yang baru sampai di sana pun diminta atasannya untuk menangkap John dan Ahmed hidup-hidup. Sementara itu, para bantuan pasukan Amerika yang baru datang pun menyadari bahwa yang tersisa hanya Ahmed dan John yang pergi entah kemana. My name is John Kinley and the interpreter. Over. We recovered all three bodies. Havoc actual. Di sini mereka berdua pun hanya bisa pasrah. Hanya ada 2 pilihan, dijemput oleh pasukan bantuan atau dijemput oleh pasukan Taliban untuk dibunuh. We'll rest here for the night. Keesokan paginya Ahmed pun dikejutkan bahwa John menginstruksikan mereka akan pulang menuju markas melalui hutan dan menuruni pegunungan karena jalan raya sudah dikuasai oleh Taliban dan mereka akan berlari tanpa henti sejauh 120 km. Taliban are everywhere, so we can't use the roads. 20 clicks in that direction over shit terrain. Dan benar saja, di belakang mereka, para pasukan Taliban pun nampaknya sudah mengetahui lokasi mereka. Sehingga, mau tidak mau, John dan Ahmed pun terpaksa meluncur bebas ke bawah bukit yang mengakibatkan AKM milik Ahmed tersangkut di sana. Saat di bawah, John pun memberikan pistolnya pada Ahmed. Namun tak lama, mereka pun harus berjibaku melawan para Taliban menggunakan pisau, karena apabila mereka membuat keributan sedikit saja dengan senjatanya, itu akan diketahui oleh para Taliban. Selesai dengan itu, mereka pun lanjut berjalan, hingga langkah John pun terhenti ketika dia sadar bahwa di atasnya ada 2 orang Taliban yang melihat mereka, dan yang terjadi selanjutnya... Alhamdulillahnya, John dan Ahmed berhasil kabur dan bersembunyi di sebuah goa. Hingga saat situasi sudah aman, mereka lanjut berjalan dan menemukan sebuah bangunan dan bermalam di sana. Hingga saat pagi harinya, mereka dibangunkan oleh bunyi walkie-talkie yang mereka ambil dari pasukan Taliban yang menandakan bahwa mereka sudah dekat dengan para Taliban. They gotta be close. If we can hear them, pack up your shit. Sementara Ahmed siap-siap untuk lanjut jalan, John berjalan sendirian. Namun yang terjadi selanjutnya... Ahmed. Di sini John tertembak di kakinya dan dihantam oleh popor AKM mereka. Dan salah satu Taliban pun menghantam John untuk 2 kalinya. Namun sebelum mereka membawa John ke mobil, alhamdulillahnya Ahmed datang dan membantai mereka semua.
John. Setelah itu Ahmed pun mengobati luka John, mengganti bajunya agar seperti Taliban, lalu membuat sebuah tandu dengan alat seadanya. Dan Ahmed memulai perjalanannya, membawa John yang tengah sekarat menempuh jarak 90 km hanya dengan berjalan kaki. Pagi, siang, sore, malam, Ahmed terus berjuang tanpa sedikit pun meninggalkan John. Seperti yang kita tahu, Ahmed sebenarnya bisa saja meninggalkan John, tapi Ahmed memilih mati bersamanya daripada harus kembali ke markas hanya seorang diri. Sampai akhirnya Ahmed membeli sebuah mobil menggunakan uang yang ditemukannya di tas John. Dan sialnya, di perjalanan Ahmed bertemu dengan 4 orang Taliban yang mobilnya mogok dan menumpang pada mobilnya, yang alhamdulillahnya mereka sama sekali tidak mencurigai Ahmed. Setelah itu Ahmed pun kembali menghentikan mobilnya. Ahmed meminta bantuan pada rombongan pengembala yang sangat membenci para Taliban. Di sini Ahmed menukar mobilnya dengan sebuah gerobak serta meminta sedikit makanan, dan Ahmed diberi opium untuk meredakan rasa sakit yang dialami John. و تریاک ضرورت داره. اگه نکنن نفس راحت نمیمات ندادن درشان دادن. Selesai dengan itu, Ahmed pun melanjutkan perjalanan beratnya, mendaki gunung sambil menarik John dengan sebuah gerobak. Siang dan malam, Ahmed terus berjuang. Sesekali Ahmed menghela nafas, dan bahkan Ahmed menahan tangisnya akibat kelelahan. Sumpah, scene ini paling emosional banget, men. Coba kalian bayangkan, Ahmed itu baru kenal sama John. Mungkin aku bahkan kita semua belum tentu bisa melakukan apa yang Ahmed lakukan pada orang yang baru kita kenal. Sampai akhirnya Ahmed melihat pangkalan militer dari kejauhan dan tiba di sebuah warung yang entah bagaimana bisa di tempat seperti itu ada yang jualan. Ahmed pun membeli sebuah minuman dan Ahmed terlebih dahulu memberi John. Namun tak lama ada satu mobil orang Taliban yang datang. Awalnya mereka tidak curiga dengan Ahmed, namun karena Ahmed lupa menutup kakinya John sehingga yang terjadi selanjutnya... Tak lama datanglah satu mobil tentara pasukan Amerika. Mereka menangkap Ahmed karena Ahmed dikira Taliban. Di sini Ahmed sama sekali tak melawan. Dia justru langsung meminta mereka untuk menyelamatkan John terlebih dahulu. Satu bulan kemudian John pun terbangun di sebuah rumah sakit dan dibawa pulang ke rumahnya. Di sini John kembali bertemu dengan Declan. Declan bercerita bahwa John sudah dianugerahi sebuah medali kehormatan atas perjuangannya berjalan sejauh 100 km. John sendiri bingung karena seharusnya yang menerima medali tersebut adalah Ahmed, bukanlah dia. Namun di sini John lupa dengan seluruh apa yang terjadi sepanjang perjalanan. Dia hanya ingat bahwa Ahmed yang sudah membawanya pulang kembali ke markas. As far as I know, I was just a passenger. Why should they give me a medal? They should give it to him.
Faktanya, berita tentang perjuangan Ahmed yang membawa John sudah menyebar luas ke penjuru Afghanistan. Bahkan seluruh warga pribumi menjadikan Ahmed sebagai pahlawan nasional kecuali Taliban. Mereka justru memasang harga mahal untuk kepala Ahmed berserta John. John sendiri sangat ingin bertemu dengan Ahmed. Namun sebelumnya, Declan sudah lebih dulu menghubungi adiknya Ahmed yang bernama Ali. Declan yakin Ali tahu di mana Ahmed berada. Tapi tentunya Ali tak akan beritahu sebelum mereka memberikan visa khusus untuk keluarga Ahmed. Ahmed found himself a local folk hero. Where'd he go? He wants as much as a visa he needs. John merasa sangat berhutang nyawa pada Ahmed. Dia bisa berkumpul bersama anak dan istrinya, itu semua karena usaha Ahmed. Sedangkan Ahmed sendiri sekarang seperti hidup di neraka, karena Ahmed harus terus-menerus berpindah tempat untuk bersembunyi dari kejaran Taliban. Tak hanya itu, John pun terus dihantui mimpi buruk tentang Ahmed. Dia setiap harinya menelpon kantor imigrasi hanya untuk menanyakan bagaimana kabar visa milik Ahmed. Namun, apa hasilnya? Ya, John hanya mendapatkan banyak sekali alasan dari operator. Bahkan John diminta untuk menunggu 9 bulan lamanya. Ahmed? Abdullah. Holding for 1.5 hours. Can you... Afghanistan gave you all that information. I literally just gave that to you. Yeah, well then how long will that be? Minimum 9 months, sir. They wait 9 months, they will be dead. They can't wait 9 months. If they... Sampai akhirnya di hari ke-35, emosi John pun pecah hingga dia terjatuh. Dan akhirnya John mengingat seluruh kejadian yang dia alaminya bersama Ahmed sepanjang perjalanan. Your fucking name! Huh? Leon, come on! Hold again, and I will find you. Keesokan paginya John pun kembali bertemu dengan Declan. Declan mengatakan bahwa dia punya kenalan bernama Parker yang bisa membantu John untuk bertemu dan menyelamatkan Ahmed. Tapi sayangnya, biayanya sangatlah mahal. I know a guy. He's very good. Parker, private security contractor. What's gonna cost? And he can help you. Sementara itu di Afghanistan kita pun diperlihatkan Ahmed yang sedang bermain bersama anaknya pun mendapat kabar bahwa di sana akan ada pasukan Taliban yang mendekat. Sehingga dia diminta untuk pergi melalui pintu belakang, namun ada satu orang Taliban yang masuk lewat pintu belakang. Alhamdulillahnya Ahmed berhasil membunuh orang itu lalu pergi dari sana menggunakan mobil adiknya. Kembali ke John, pasca kejadian kemarin, John pun kini berhenti jadi tentara dan dia mendirikan sebuah bengkel bersama istrinya. Si istri sendiri sadar bahwa John masih saja dihantui rasa penyesalannya akibat dia tak mampu menyelamatkan Ahmed. Yang ternyata sang istri secara diam-diam sudah menggadaikan rumahnya untuk biaya John pergi kembali ke Afghanistan. You'll come back alive, John Kinley. We owe that man your life. Sebelum itu John pun kembali menemui Kolonel Fox. Di sini John mengeluhkan bahwa seharusnya Ahmed kini sudah mendapatkan visanya. John meminta tolong agar dirinya mau membantunya mengeluarkan visa untuk Ahmed bagaimanapun caranya. And you're gonna help me, Colonel. So you're gonna get those visas. But you're gonna get them. I don't know how. Beberapa hari kemudian John pun sudah terlihat di Afghanistan. Di sana dia langsung bertemu dengan Parker. Di sini John menggunakan identitas lain agar dirinya tidak terlacak oleh Taliban. John ingin langsung bergerak saat itu juga seperti kontrak yang sudah mereka sepakati. Namun di sini Parker meminta John untuk menunda pencariannya selama 3 hari karena dia kini mendapatkan tugas dari pemerintah dan John diminta untuk menunggunya. Setelah sedikit berdebat, akhirnya Parker memberikan sebuah pilihan. Parker akan memberi seluruh akomodasi untuk John, namun dia harus melakukan semuanya sendirian. Mau tidak mau, John pun pergi menggunakan mobil yang diberi oleh Parker. Karena dalam 3 hari ke depan, bisa saja Ahmed yang berstatus sebagai buronan sudah mati di tangan Taliban. Singkat cerita, John pun sudah sampai di sebuah warkop. Di sana, John bertemu dengan Ali, adik laki-lakinya Ahmed.
Di sini Ali mengatakan bahwa dia akan mengatur seluruh transportasi John menuju rumah Ahmed. John akan menaiki mobil truk pembawa kentang karena mereka memiliki sebuah surat izin untuk melewati wilayah Taliban dan perjalanan mereka pun dimulai. Good luck, John Finlay. Di pos pemeriksaan pertama, mobil John pun berhasil melewati tempat itu. Namun di pos kedua, mereka menolak untuk menerima surat izin dan bahkan mereka tidak menerima sogokan. Sehingga terpaksa John pun harus membunuh mereka berdua dan membuang mayatnya ke sungai. Namun yang tanpa mereka sadari, dari kejauhan aksi mereka dilihat oleh salah satu pasukan Taliban. Si bos Taliban pun memintanya untuk mengikuti mobil John. Di perjalanan, Fox memberitai bahwa dia berhasil mendapatkan visa khusus untuk keluarga Ahmed. John yang mendengarnya pun merasa lega karena meskipun dia mati di sini, setidaknya dia berhasil menepati janjinya. I got the visas. I'm having them delivered to Parker. Whole family. Good luck, brother. Good man. Keesokan paginya mereka pun tiba di sebuah desa. John langsung menelpon Parker. Lalu Parker memberikan sebuah lokasi di mana dia akan menjemput mereka, yakni di sebuah bendungan yang berjarak 2 km dari sana. Kemudian John pun berjalan mendekati orang yang sangat ingin ia temui. Di sini keduanya pun tidak banyak berbicara, namun nampak jelas dari raut wajahnya, John sangat merasa lega bahwa Ahmed masih hidup. Tanpa membuang waktu, John pun langsung meminta Ahmed untuk segera membawa anak dan istrinya pergi dari sana, karena ia sadar bahwa mereka sedang diawasi oleh pasukan Taliban. Secara bersamaan, Parker pun baru sadar bahwa orang yang menjadi kliennya adalah John Kinley. Dia langsung mengarahkan seluruh pasukannya dan benar saja puluhan pasukan Taliban pun sudah mulai bergerak. Dan bangsatnya, ada satu orang cepu yang memberitahu arah kemana pergi mobilnya John sehingga mereka terlibat baku tembak dengan para pasukan Taliban. I can see the dam. Sampai akhirnya mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki dan meledakkan truknya untuk menutup jalan itu. Akan tetapi puluhan bahkan ratusan pasukan Taliban yang tak henti-hentinya berdatangan pun berhasil membuka jalan. Sehingga mereka berempat terlibat baku tembak yang tak seimbang di bendungan itu. Hingga saat mereka tersudutkan, peluru mereka pun habis. Puya, sang supir pun tertembak. Hingga di tengah keputusasaannya, John dan Ahmed pasrah bahwa hari ini adalah hari kematian mereka. Namun yang terjadi selanjutnya, ya, pasukan militer Amerika pun telah sampai di sana dan membantai seluruh pasukan Taliban menggunakan senapan serbu dari pesawat. Tak lama kemudian datanglah Parker dengan mobil serta helikopternya menjemput mereka, memberikan visa milik Ahmed dan keluarganya, lalu membawa mereka kembali ke Amerika menggunakan pesawat. Visas for Ahmed, his wife, the kid. Back to yourself. Pleasure doing business with you. Dan film pun selesai.
Film ini sendiri dipromosikan dengan nama Guy Ritchie The Covenant. Entah kenapa ada nama sutradaranya di judul filmnya. Mungkin sebagai pembeda, karena ada dua film yang berjudul sama yang dirilis tahun 2017 dan 2006. Secara keseluruhan, ya dengan gaya khasnya Guy Ritchie selalu banyak menggunakan efek slow motion di film-filmnya. Tapi coba deh kalian perhatiin, banyak banget momen yang justru membuat semakin keren karena adanya slow motion. Ya udah segitu dulu video kali ini. Aku Ahmed pamit undur diri. Assalamualaikum. Subscribe.